Jadi dari hawa tubuh kita, dari napas kita ditiup kemari, kalau misalkan nggak berubah warna, berarti keasaman tubuh Pak Sekel normal. Tapi kalau misalkan warnanya berubah, ceritanya lain lagi. Hijau ini berubah. Iya. Saya hitung sampai 15 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Waduh, 12, Pak Sekel, 13, 14, 15. Cukup Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak masih banyak Pak. Gitu ya. Yang saya hormati ada Bu Lura ya Bu Soyana, terima kasih banyak buat Bu Lura. Juga yang saya hormati ada Bapak Sekel, Pak Agung, Hatunun Pak, masih banyak ya. Juga yang saya hormati ada Bapak Ekbang kita, Bapak Amin, makasih banyak juga Pak. Juga yang saya hormati ada Bapak stafnya Pak Dede, tapi belum tahu yang mana Pak. Di atas ya, terima kasih banyak. Juga yang saya hormati ada Bapak semua ya Pak, Bapak Ibu anggota PPSU Kelurahan Rawabadak Selatan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Tapi punten nih nggak bisa nyebutin nama besar berat Pak ya. Tapi yang pasti insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Makasih banyak dari saya. Kenalkan Bapak, nama saya Adriansa dan rekan saya yang satu ini Mas Muhammad Fauji. Kami berdua perwakilan dari PT Daichito Hutama Gemilang. Nah ini Pak, perusahaan kami bergerak di bidang alat kesehatan yang sekarang di bawah ini namanya tumbler atau botol hidrogen. Mau nanya boleh Pak ya, kira-kira masih asing nggak Pak dengan produk kayak gini? Pernah lihat yang mana mungkin Pak? Belum? Masih asing semua ya? Belum ya? Udah, sekarang saya lanjut ya. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat sepintas botol ini seperti tumbler air minum biasa, Tupperware, Karinware sama botolnya Pak ya. Tapi beda fungsinya, beda manfaatnya. Kalau Tupperware itu hanya untuk wadah air kita minum Pak. Kalau ini apa? Ini botol kesehatan atau botol terapi. Di sini ada mereknya Daichito Hydrogen Generator made in Korea. Dan di dalam botol ini dilengkapi dengan 5 jenis batuan. Ada batu germanium, jisamungsok, ahri, turmalin, dan antibakteri. Nah, fungsi batuan ini apa? Apaan gitu ya? Fungsinya adalah untuk merubah air dari air minum biasa Pak, air minum kita ini air mineral, rebusan, isi ulang gitu ya. Kalau air mineral ini kisaran pH-nya itu berapa? Netral. Jadi kalau netral itu biasanya pH-nya 7 Pak, paling tinggi 8 juga ada. Itu air yang layak minum gitu ya. Nah kalau misalkan air yang di sini yang masih ada apa di bawah angka 7 itu air apa Pak? Ada tulisannya asid. Asid itu apa? Asam. Berarti air ini belum layak minum gitu ya. Air apaan itu? Air sumur, air pam, air yang masih mentah. Kalau yang kedua netral, yang ketiga ada alkali Pak. Alkali itu pH-nya tinggi, sifat airnya basa dan kaya akan hidrogen. Hidrogen apa ya? Hidrogen itu adalah antioksidan. Bapak pernah dengar bahasa air alkali nggak Pak? Bukan air kalinya. Akalin ya buat baterai. Alkalin, ada batu baterai ya. Alkalin itu tadi Pak, pH-nya tinggi, sifat airnya basah dan kaya akan hidrogen. Sebenarnya Pak, air alkalin ini di pasaran banyak yang jual. Yang pertama ada yang namanya air Kangen Water. Pernah dengar nggak Pak? Nah, Kangen Water kan merek Pak, mereknya betul Pak Sekel ya. Mereknya Kangen Water, brandnya Kangen Water. Tapi dia menghasilkan air alkali. pH-nya berapa? 8, 9, 10 bahkan sampai 11 bisa ya. Itu bisa untuk terapi airnya Pak. Yang kedua, ada air yang botol kayak gini Pak. Pernah lihat nggak sebelumnya? Mereknya apa? Milag. 35.000. Sebulan aja kita beli tiap hari ya udah 1 juta lebih. Kalau untuk terapi nggak mungkin beli sebotol doang Pak, penyakitnya sembuh gitu ya. Otomatis kita tiap hari harus minum, otomatis tiap hari harus beli, otomatis biayanya banyak. Nah ini dari perusahaan kami ada solusi Pak untuk mendapatkan air terapi sekelas Kangen Water tadi ya, atau Milagros itu kita nggak usah beli air yang mahal. Airnya mau pakai apa aja boleh Pak, boleh air rebusan. Ada nggak Bu di rumah kalau buat minum masih masak air gitu? Ada ya? Atau mau beli yang air isi ulang? Yang sejalan 5.000, 6.000, 7.000 kan ada tuh. Itu juga layak minum. Atau beli air mineral, apapun mereknya boleh. Tinggal isi ke dalam botol ini. Tapi umpama butuh buat terapi Pak. Maaf nih misalkan ada yang punya penyakit. Kira-kira ada yang punya keluhan nggak nih? banyak. Hah? Banyak. Apa keluhannya Pak? Nggak punya duit. Iya. Baru habis gajian kemarin.
Boleh saya sebutin ya, penyakit apa yang bisa diterapi dengan air alkali? Yang pertama ada namanya diabetes. Pernah dengar nggak Pak? Diabetes, ya, kencing manis atau gula. Pertama diabetes, keduanya jantung, diabetes, jantung, stroke, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, vertigo, asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Tangan sering kaku, ya kan, bengkak, ya, atau yang punya penyakit rematik. Terus apalagi Pak, asam lambung dan lain-lain. Penyakit itu kalau disebutin semua ternyata banyak Pak. Ada berapa? Kurang lebih ada 170 jenis penyakit. Insya Allah bisa diterapi. Caranya gimana? Simple, mudah, dan gampang. Tinggal isi botol ini dengan air minum kita. Tapi kalau buat terapi begitu diisi jangan langsung diminum Pak. Ya baik Bang ya Pak ya. Jadi nanti ditaruh di sini, diamkan minimal 3 jam. Kalau udah 3 jam air yang ada dalam botol ini bukan lagi air mineral seperti ini. pH-nya naik menjadi pH berapa? Sama dengan air Milagros Pak. Sebotol berapa tuh? 35.000 gitu ya. Jadi pH-nya itu bisa sampai 9 bahkan 9 lebih. Jadi maksudnya apa? Kalau kita punya tumbler hidrogen seperti ini, nanti kalau untuk terapi lebih mudah karena kita punya alatnya sendiri. Dan simple. Kalau kita mau kerja ke lapangan di bawah juga nggak apa-apa Pak Sekel. Tapi kalau misalnya saya ada bocoran, Pak Sekel katanya punya mesin kangen water, betul nggak Pak? Belinya sampai 80 juta. Tapi kalau misalkan berangkat kerja nggak bisa dibawa tuh mesinnya, taruh aja di rumah. Paling bawaannya Pak ya. Nah ini mah kita ke lapangan juga bisa dibawa, cuman jangan sampai hilang. Kalau hilang nggak ada garansinya. Tapi kalau misalkan di jalan jatuh, kelindes mobil, remuk, bisa ditukar sih, ada garansinya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau hilang mah kagak ada garansinya. Nah ini maksudnya apa? Jadi nanti kalau untuk terapi lebih mudah. Bahkan ini untuk satu botol ini bukan hanya buat sendiri Bapak Ibu, tapi bisa buat bareng-bareng sekeluarga. Misalkan di rumah Bapak yang punya istri punya penyakit, atau ibu yang punya suami punya penyakit, atau masih ada orang tua, ada saudara, ada kita yang sakit gitu ya. Ini nanti bisa untuk terapi bareng-bareng. Butuh. Ada lagi. Kalau buat yang sehat itu bahasanya bukan buat terapi ya, tapi pencegahan. Jadi nanti kalau mencegah itu lebih baik daripada Mengobati. Nah ada pepatah, harta yang paling berharga itu sebenarnya bukan duit yang banyak, tapi kesehatan. Kalau kita sehat mah ngapa-ngapain enak Pak ya. Makan enak, kerja enak, jalan-jalan enak, semuanya enak. Kalau sehat, kalau punya penyakit ditraktir sama Pak Sekel makan yang di restoran. Kalau punya penyakit mah nggak enak Pak, pahit semuanya gitu ya. Nah ini nanti kalau untuk yang sehat bahasanya bukan terapi tapi pencegahan. Lebih simpel Pak, nggak usah 3 jam, nggak usah 4 jam, nggak usah 5 jam, cukup 1 jam, tetap dijeda ya. 1 jam bisa langsung dikonsumsi. Buat hari-hari nggak apa-apa. Manfaatnya apa? Pertama, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi nanti daya tahan tubuh kita itu kuat Pak. Kalau imunnya bagus, daya tahan tubuhnya kuat, otomatis kita nggak gampang sakit. Kita kerja lapangan Pak, pahamin ya. Hujan-kehujanan, panas-kepanasan, itu kalau yang imunnya nggak bagus, kehujanan sebentar aja meriang, batuk, pilek, ya kan sakit gitu ya. Nah tapi kalau yang imunnya bagus mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, insya Allah tetap sehat, kerjanya juga tetap semangat. Nanti Pak Amin ini sebagai ekbangnya juga senang kalau kitanya sehat, betul Pak Amin ya. Nah ini nanti bisa ngebantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tidak gampang sakit. Nah yang paling jangka panjang, yang paling penting ke depannya Pak, untuk yang masih sehat, rutin minum air alkali setiap hari, yang paling enggak rendaman 1 jam tadi, bisa mencegah penyakit yang berat yang akan datang. Penyakit yang berat apa sih Pak? Yang susah disembuhin, diabetes, jantung, stroke, ginjal, dan lain-lain gitu ya. Itu penyakit yang susah disembuhkan. Mudah-mudahan ya, kita semua terhindar daripada yang namanya penyakit berbahaya tadi. Amin. Kita mata nih Pak. Hah? Mata pencarian. Orang udah punya kerjaan ya, apapun pekerjaan kita yang penting halal ya, insya Allah nanti barokah buat keluarga kita. Nah ada sampai di situ yang tanya dulu nggak Pak, kira-kira sok mangga silakan. Ada batunya ya. Betul. Dan semacam MPH. Betul. Terus teman-teman ini punyanya botol aqua gede. Wah gede, galon. Galon. Bisa nggak itu masukin yang buat batu itu di sarus semuanya? Ini Pak Saikelnya kreatif banget ya. Iya. Punya Kalau Pak. lagi nih, kadang-kadang nih mereka punya kendi. Iya. Isinya Betul. gitu.
Iya. Jadi tempat medianya bukan tempat ginian ya, dia punya wah kemudian masukin di ember. Dan banyak sekalian. Gitu. Jadi ini langsung bisa dimasuk di situ. Ya bisa nggak tuh gimana? Sebenarnya bisa Pak, cuman pastinya kalau misalkan wadahnya lebih besar, nggak bisa 3 jam jadi Mas Eko. Iya. Kalau untuk ukuran 700 mili, tumbler ini kan 700 mili nih. Kalau misalkan kita hitung 3 jam itu pH-nya 9 Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan tumblernya 8-19 liter ya, 3 jam nggak jadi. Berapa wattnya ya? Karena kan kalau kita lihat kita penggunaan 1 liter itu 8 liter itu 1 hari ya. Iya. 8 liter 1 hari berarti ini kan berapa kali pakai? Berarti kan apa selama ya pakainya? Nah ini kalau misalkan kita pakai selamanya untuk terapi gitu ya Pak Sekel ya. Ini gini Pak, untuk batuan ini ada masanya. Jadi nggak bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun nggak bisa. Tapi kalau untuk tumblernya Pak Sekel ya, ini untuk tumblernya terbuat daripada yang namanya plastik Tritan Plus Plus. Sebenarnya Pak ya, Tritan Plus Plus itu adalah plastik nomor 1 di dunia Pak. Jadi walaupun kita pakai mau 10 tahun, 15 tahun, ini aman. Aman itu artinya ini ya, plastik ini ya. beda dengan itu. Kalau yang kayak gini Pak nggak boleh buat wadah ya. Sekali pakai buang, jangan buat wadah minum karena ini plastik limbah. Iya, jadi berbahaya. Tapi kalau yang Tritan ini aman Pak. Mau 10 tahun, 15 tahun dengan catatan nggak pecah ya. Aman itu artinya apa? Tidak berbahaya dan tidak beracun. Ya untuk plastiknya. Tiap hari. Kalau yang ini namanya air alkali atau air hidrogen. Nah, saya nanya yang deket aja deh Pak Amin sama Pak Sekel, kira-kira bisa ngebedain nggak Pak? Beda. Bedanya apa? Ini agak beningan nih. Agak butek, Ini iya agak agak bening. Coba Pak dilihat dari atas, takutnya gelasnya yang botak. So, silakan. Dari atas Bang. Iya. Sama Pak, sama. Ayo, bingung kan? Orang air putih semua. Sama ya? Coba Pak Sekel deh, mungkin lebih jeli matanya. Kalau dilihat sih ini agak keruh. Air mineral Pak? Mineral. Wah, itu. Dalam arti kata keruhnya ini pH-nya rendah Mas. Tapi Iya. pH-nya di sini agak bagus Pak. Betul. Gitu kata ilmu pemasaran. Itu masalah. Pak, kalau buat Bapak sama ya Pak ya? Air yang layak minum itu 3 Pak. 3 kriteria, maksudnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kalau butek geli minumnya Pak ya. Kalau ada baunya juga nggak enak, ada rasanya juga nggak enak gitu ya. Fungsinya Pak untuk mengukur kadar kualitas air. Nah nanti kalau misalkan kita teteskan pH tester ini, warnanya sama berubah dengan ini Pak. Sesuai dengan kualitas ya, gitu ya. Nah sekarang kita lihat kalau air mineral ini pH-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah ini air alkalinya Pak. 1, 2, 3, 4. Beda Pak? Biru. Beda ya. Kalau air mineral warnanya apa? Hijau ya. Air alkali warnanya biru tua. Nih Pak, kalau air mineral yang biasa kita konsumsi itu pH-nya berapa? 7. 7 itu netral. Ini kalau untuk minum, layak minum Pak. Layak minum. Tubuh kita itu 70% air. Kita kerja lapangan, kena panas, banyak keluar keringat. Kalau minumnya dikit lemes Pak. Ya, dehidrasi Bu ya. Dehidrasi nanti kalau lama-lama itu jadi penyakit karena kurang cairan. Jadi air ini penting sekali untuk tubuh kita. Tapi punten Pak, misalkan kita malah punya penyakit nih, darah tinggi misalkan ya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, minum ini nggak bisa buat nyembuhin juga. Ini kalau kita minum itu fungsinya hanya untuk ngilangin haus atau dahaga. Beda halnya, air ini kita pindahin ke dalam botol-botol ini Bu, Bapak gitu ya, pindahin ke dalam botol ini, tapi tunggu 3 jam. Jadi nanti kalau udah 3 jam yang kita minum itu bukan air standar kayak gini Pak, jadi menjadi air alkali seperti ini. Nah kalau warnanya biru kayak gini pH-nya berapa ya? 9 plus ya. Alkali, pH-nya tinggi, sifat airnya basah dan kaya akan hidrogen. Nah hidrogen ini yang paling bagus sekali untuk tubuh kita, karena hidrogen itu adalah molekul Pak Sekal ya. Molekul itu dia molekul airnya lebih kecil dan lebih ringan. Jadi bisa yang menembus yang namanya sel inti atau DNA kita. Manfaatnya itu ada 4. Pertama itu memperlancar peredaran darah, keduanya manfaat pertama ya, memperlancar peredaran darah, kedua menetralisir racun yang ada dalam tubuh, detox bahasanya Pak. Yang ketiganya itu memperbaiki semua jaringan sel termasuk organ tubuh kita. Jantung, liver, empedu, pankreas, insya Allah nanti disehatkan kembali. Gitu ya. Tapi pelan-pelan nih, baru sebotol misalkan pengen sehat belum tentu bisa. Rutinkan minum tiap hari, insya Allah nanti ada perubahan.
Kita beli Milagros sebotol 35.000. Ini kalau kita cek sama kayak gini. Bedanya apa? Kalau ini mah kita beli ya, ini mah kita beli gitu ya. Tiap toko ada, di apotek ada, di toko tertentu ada. Kalau ini mah kita punya alatnya sendiri, bisa buat sebuah keluarga, bahkan bisa dipakai untuk terapi 3 sampai 5 tahun. Di kaki, di tangan, kalau bahasa kampung saya mah korengan. Nah, itu ya. Diolisin gini Pak ya, kering ya. Tapi ini hanya untuk luka luar Pak. Kalau misalnya ada luka dalam, aduh hati sakit banget, ginian diminum kagak bayar juga kita. Mabok karena racun ya. Nah maksudnya pakai ginian apa? Anggaplah ini racun yang ada dalam tubuh kita. Umpama kita minum air mineral ini bisa menetralisir racun nggak kira-kira? Kita buktikan ya. Ini saya tetes di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak, ingetin ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Air mineral, Pak Sekal nunggu sebentar. Kita lihat dulu ya. 7 ya, saya tambahin lagi boleh ya. 8, 9, 10 tetes Pak. Hasilnya kayak gini Pak. Nah kalau kayak gini artinya Pak, air mineral ini nggak bisa mendetok toksin yang ada dalam tubuh kita. Makin lama itu racun makin banyak. Dari umuran kita segini Pak sampai umuran kita sekarang, yang kita makan sehat apa enggak kan nggak tahu ya. Sering makan gorengan, jajan di luaran, junk food, seneng nggak? Soft drink yang berwarna itu, racun numpuk dalam tubuh kita, itu resikonya apa ke depannya? Lama-lama itu ada namanya pengentalan darah Pak, penyumbatan saluran darah. Kalau itu udah terjadi, penyakit tumbuh datang satu-satu. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, parah banget bisa stroke kita kalau darah kita nggak lancar. Nah sekarang kita punya solusi nih, minum air alkali setiap hari. Kira-kira hasilnya semua berbeda ya? Tadi berapa tetes Pak Sekal? 10. Berarti sama dong, ini jadi 10 ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang kita lihat apakah air alkali ini sama betek dengan air mineral. Nih Pak, beda nggak? Beda nggak? Beda Pak Sekal ya? Beda. Nah ini yang Pak Sekal pegang ini adalah air alkali. Jadi kalau kita minum air kesehatan dari botol ini, insya Allah ya, yang namanya racun dalam tubuh kita kebuang secara alami. Bukan dari kaki lagi Bu, nggak usah pakai koyo lagi. Dari mana keluarnya? 3. Pertama dari urin. Waktu kita pipis ya Pak Sekal ya. Waktu kita buang air kecil itu si racun kebuang. Kedua dari BAB, ketiga dari keringat. Bersih tubuh kita, bebas daripada yang namanya racun. Kalau bahasa dokter Jaidul, pernah dengar yang kajiannya di YouTube tuh, Jaidul Akbar. Dia bilang kalau kita nyimpen racun dalam tubuh kita, sama aja kita nyimpen sampah. Beneran? Sampah harus dibuang nggak? Harus dibuang gitu ya. Nah insya Allah nanti bersih tubuh kita, insya Allah nanti penyakitnya gue jauh. Lanjut ya. Yang ini jelas semua ya. Tambahin satu lagi. Anggap ini 2 tubuh kita. Orang Indonesia Pak Sekal, dari Sabang sampai Merauke, dari anak kecil sampai yang udah tua, doyan semua. Kenapa begitu? Pertama rasanya enak, betul ya? Yang kedua harganya murah, terjangkau. Nah ini kalau, tapi jujur Pak, jujur boleh ya? Kira-kira ini makanan sehat nggak nih? Enggak. Ada apanya? Ada apanya? Kimia. Ada kimia, ada namanya pengawet. Punten Pak, pengawet bisa dilihat dengan mata nggak? Enggak. Bisa dirasa dengan lidah nggak? Enggak. Enak aja rasanya ya, tapi ada pengawetnya. Nah sekarang kita lihat ya, 2 tubuh kita, boleh Pak Suhat pegang lagi. Ini ya tubuh kita nih, ini anggap tubuh kita nih, makannya apa aja, tapi minumnya air biasa. Ditambah lagi air ini ya, ditambah lagi kita seneng mie instan. Nah yang satu lagi, Pak Sekal kerjain lagi nih. Nah yang ini makannya sih apa aja juga dimakan, soft drink, junk food yang nggak sehat-sehat, gorengan, segala macam dimakan, diminum gitu ya. Tapi minumnya air kesehatan. Kira-kira reaksi mie ini ke dalam tubuh kita gimana ya? Nih, ini kita lihat yang di Pak Sekal pegang. Nah sekarang kita lihat yang Mas Fuad pegang ya. Ini yang Mas Fuad pegang. Kira-kira ada reaksinya nggak? Gemeter ya? Yang gemeter siapa ya? Mas Fuad ya? Apa Pak Sekal? Pak Sekal. Duduk. Nah kita lihat ya, ini yang kita aduk, yang misalkan Bapak Ibu yang kita minum itu air kesehatan, walaupun yang kita makan nggak sehat, ada pengawet, borak. 2 hari, 3 hari, 5 hari yang lalu di TV ada Pak, tahu mengandung di daerah Subang ya, ada ya beritanya ya, pabriknya gede banget. Tahu yang kita sangka sehat, kalau misalkan ada pengawet atau boraknya, kira-kira jadi penyakit nggak? Luar biasa pedagang Indonesia kreatif.
Gitu ya. Kenyang. Terima kasih. Nah, Kenyang. nah ini Pak, walaupun yang kita makan nggak sehat, tapi kalau kita minumnya air alkali, insya Allah nggak ada reaksi buruk dalam tubuh kita. Bisa dinetralisir. Tapi, nah ini belum saya aduk Pak. Tapi kalau misalkan kita minumnya air standar, ini kayak gini tubuh kita. Tuh. Kira-kira kebayang nggak Ibu, dalam tubuh kita, dalam usus kita, dalam lambung kita kayak gini? Kira-kira ini jadi penyakit nggak ya? Nggak kebayang orang Banget. lapar Pak, nggak kebayang dia. Coba bandingin, jauh banget ya. Iya, jadi kalau misalnya wajar nggak, misalkan kita makan mie tiap hari gitu ya, jadi penyakit nggak kira-kira? Iya benar, makanya jangan sering-sering Pak, ya gitu ya, karena ini apa dampaknya buat kesehatan kita. Ajak kita ya makannya, jangan sering-sering jangan. Kemarin Mas Alberta dan Mas Fuad sudah bersuara tentang sosialisasi berkaitan dengan penggunaan daripada tabel hidrogen. Jadi penambah pH dalam air. Betul. Nah, jadi di sini ada contohnya yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nanti dijelaskan dulu baru bisa dilihat. Karena ini untuk penambahkan pH dalam air. Ya, jadi kalau bawa tumbler seperti ini di bawah beberapa kecil nih, bukan telur cocok ya, ini digunakan. Nah, yang batu-batu ini di bawahnya untuk meningkatkan pH. Jadi kegunaan manfaatnya, karena di air itu banyak kandungannya ya, seperti oksigen terutama ya, itu untuk masuk ke dalam darah terus ke otak. Jadi kalau di darahnya bawa oksigen banyak, orangnya ngantuk-ngantuk ya. Banyak aktivitas, banyak gerak, makanya sering kita olahraga itu untuk mengolah oksigen yang ada dalam tubuh. Nah, untuk ini Pak Andasa dan Mas Fuad ini membawa bantuan, dalam arti kata bantuan ini membantu pelancaran oksigen masuk ke transportasi dan otak. Betul. Ya kan? Nanti sesuatu segalanya dari produk Daicito. Daicito ini manfaatnya banyak. Jadi manfaatnya banyak, jadi teman-teman mungkin nanti berkaitan dengan harganya juga, mungkin berkaitan dengan perkenalan pemanfaatan dari masyarakat. Ya, saya bilang untuk PPS dulu terutama teman-teman yang bisa, mungkin nanti bisa sambung rasa kepada teman-teman yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi dari hawa tubuh kita, dari napas kita ditiup kemari, kalau misalkan nggak berubah warna, berarti keasaman tubuh Pak Sekel normal. Tapi kalau misalkan warnanya berubah, ceritanya lain lagi. Hijau ini berubah. Iya. Saya hitung sampai 15 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Waduh, 12, Pak Sekel, napasnya. 13, 14, 15. Cukup Pak? Napasnya. Berubah nggak Pak? Oh, jangan. Berubah nggak? Tadi pH-nya berapa? Tadi pH-nya 7 Pak Sekel, sekarang turun ke mana ini? 6. Kalau 6 di bawah 7 ada garis tuh, asid. Asid itu artinya asam. Perokok nggak Pak? Wih, keren. Wajar ya, tubuhnya asam. Tapi jangan salah paham ibu-ibu. Bukan bau asam, bukan. Maksudnya keasaman tubuhnya tinggi. Asam kecut lagi ya. Asam kecut. Terima kasih Mas Eka ya. Nah, anggap ini tubuh kita Pak. Berarti kalau kayak gini kan kurang sehat ya? Kurang sehat Pak. Tapi keasamannya ternyata tinggi. Nah, misalkan tubuh kita kurang sehat atau rada asam kayak gini, kita minum air mineral. Kira-kira air mineral ini bisa menetralisir keasaman tubuh nggak ya? Saya tuang kemari, kalau misalkan berubah seperti awal berarti bisa Pak. Nih saya tuang ya. Ada perubahan nggak Pak? Ya. Berarti jelas ya, air mineral ini nggak bisa menetralisir keasaman tubuh kita. Yang punya asam lambung, mah ini nggak bisa buat obat, hanya buat ngilangin haus doang. Tapi kalau umpama kita minumnya air dari botol ini Pak, insya Allah ada perubahan. Kayak gimana perubahannya? Yang perubahan ini seperti ini nih. Oh, berarti saya boleh minum. Iya. Berubah nggak? Tandanya apa? Kalau biru ini tandanya sehat Pak Sekel, gitu ya. Jadi air ini, dua air ini ya, air mineral dengan air alkali beda manfaat. Kalau yang air mineral kita minum, insya Allah hausnya hilang. Tapi kalau yang ini kita minum, harapan kita apa yang hilang? Penyakit hilang dari tubuh kita. Jelas ya? Iya. Nah, ini tadi presentasi dan pengenalan produk dari Daicito
Utama Gemilang yang mempromosikan tumbler kesehatan untuk kesehatan kita pada teman-teman PPSU didampingi Pak Sekel dan Pak Amin Ekbang. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita. Nah, sekian dulu liputan RBS TV dari lapangan bulu tangkis Kelurahan Robrak Selatan. Terima kasih.